Anda kembali di Indonesia Update bersama saya, Jihan Novita. Saudara, kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi dan Shane Lucas terhadap David Ozora memasuki babak baru. Kini, Mario Dandi menanti disidangkan setelah diserahkan ke Kejaksaan dan berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Setelah berperkara selama lebih dari 3 bulan, kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi dan Shane Lucas terhadap David Ozora akhirnya memasuki babak baru. Mario dan Shane Lucas akan menghadapi persidangan setelah keduanya diserahkan ke Kejaksaan dan berkas perkara dinyatakan lengkap. Mario Dandi jadi tersangka setelah melakukan penganiayaan terhadap David Ozora akhir Februari lalu. Tak hanya Mario, penyidik Polda Metro juga menetapkan teman Mario, Shane Lucas, dan kekasih Mario, AG, jadi tersangka. Pelaku anak AG sendiri telah diadili dan divonis pidana 3,5 tahun penjara, bahkan sudah memasuki tahap kasasi. Akibat penganiayaan itu, David menjalani perawatan intensif selama 2 bulan di rumah sakit karena mengalami luka berat dan sempat koma. Usai menyatakan berkas lengkap, jaksa akan berkoordinasi dengan penyidik untuk penyerahan tersangka dan barang bukti dan persiapan pelimpahan perkara ke persidangan. Selanjutnya, kejaksaan akan menyiapkan 7 jaksa penuntut umum untuk persidangan kasus penganiayaan Mario Dandi. Di sini ada rekan-rekan jaksa peneliti yang akan menjadi tim di dalam jaksa penuntut umum sebanyak 7 orang, yaitu Saudara Sandi Handika, Saudara Igede Eka Haryana, Ibu Eka Widyastuti, Ibu Mai Darlis, Ibu Bayu Ika Perdana, Ibu Suryani, dan Bapak Hafiz Kurniawan. Lalu saya dapat sampaikan pula bahwa barang bukti di dalam berkas perkara ada sebanyak 21 item barang bukti. Selain kasus penganiayaan, Mario Dandi juga terseret dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap AG yang merupakan kekasihnya. Kasus pelecehan seksual ini dilaporkan setelah hal itu terungkap di persidangan. Dalam pelaporan itu, pihak AG melampirkan sejumlah barang bukti dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Mario Dandi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, untuk lebih lanjutnya kita akan bahas bersama Profesor Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, Jawa Tengah, yang sudah bergabung bersama kami melalui virtual Zoom pada sore hari ini. Selamat sore, Prof. Hipnu. Terima kasih atas waktunya, Prof, sudah menyempatkan untuk bisa berbincang bersama kami di Indonesia Update. Prof, kita lihat bersama kasus penganiayaan dengan tersangka Mario Dandi akan masuk nih ke meja persidangan karena memang kedua tersangka yaitu Mario Dandi dan juga Shane Lucas sudah diserahkan ke Kejari. Lalu seperti apa nih, Prof, ke depannya mekanisme persidangan, apakah memang harus digelar secara tertutup atau terbuka? Iya, ini Mbak, sekarang alhamdulillah perkara sudah diterima oleh Kejaksaan. Artinya apa? Segala tanggung jawab adalah ada pada Kejaksaan Negeri. Dalam hal ini adalah jaksa punya kewenangan untuk melakukan upaya paksa adalah 30 hari dan bisa diperpanjang adalah 40 hari. Mudah-mudahan tidak terlalu lama Kejaksaan Negeri merumuskan surat dakwaan sehingga dilimpahkan pada persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, oleh karena itu, karena ini adalah perkara dewasa, kebetulan si Mario dan Shane ini kan sudah di atas 18 tahun, sehingga persidangannya adalah persidangan dewasa. Artinya apa? Persidangan bukan lagi seperti AG, bukan lagi tertutup umum, tapi adalah terbuka untuk umum. Artinya apa? Semua orang, media bisa melihat perkembangan, bisa melihat jalannya suatu persidangan. Karena konteks persidangan terbuka untuk umum ini prinsipnya adalah untuk sebagai akuntabilitas sehingga tidak terjadi mistak, kesesatan di dalam pemeriksaan dan persidangan. Karena semua bisa melototi, bisa melihat, sehingga prinsip-prinsip persidangan yang baik, prinsip persidangan yang mengedepankan due process of law betul-betul dilakukan dalam persidangan Mario dan Agnes Shane ini, Mbak. Begitu, Mbak. Jadi memang karena ini adalah kasus seorang dewasa dan untuk bisa tetap mengedepankan akuntabilitas, jadi sidang akan digelar secara terbuka, seperti itu ya, Prof? Ya, terbuka untuk umum, karena bukan lagi anak-anak. Karena terbuka anak-anak itu kenapa dilakukan kalau kita bandingkan dengan AG? Karena
anak itu adalah sebagai bentuk generasi muda, anak yang menutup, yang merupakan sebagai lingkup psikologis, sehingga jangan sampai dengan orang melihat itu menjadikan ada beban psikologis. Nah, ini yang beda. Nah, sekarang adalah Mario sudah dewasa, Sen sudah dewasa, sehingga dalam persidangan kita, due process of law adalah persidangan dengan terbuka untuk umum. Semua bisa melihat baik barang bukti, proses persidangan dari pembukaan sidang sampai putusan dijatuhkan. Artinya walaupun dalam kasus yang sama yaitu penganiayaan berat terhadap David Ozora, jadi memang mekanisme dari sidang yang akan digelar untuk Shane dan juga Mario Dandi dengan sebelumnya AG ini memang berbeda sepertinya, karena memang ada usia yang menjadi pembeda dari kedua sidang yang digelar oleh Kejari, seperti itu ya, Prof? Iya, makanya kemarin termasuk di tingkat kejaksaan ini, Mbak. Kalau di Mbak siapa Agnes, peradilan anak, jaksa itu punya waktu 5 hari, 5 hari, perpanjang 5 hari, kan cepat sekali. Nah sekarang dalam hal Mario dan Sen, jaksa punya kewenangan 30 hari. Ini yang akan membedakan nanti, jangan sampai dibandingkan apple to apple, lama sekali. Karena merumuskan dalam surat dakwaan oleh Kejaksaan Negeri juga harus betul hati-hati, karena ini bagaimana memformulasikan, apalagi terkait dengan kemarin kalau nggak salah dakwaannya ada kumulatif ke satu dan kedua, termasuk juga bukti-bukti yang dilakukan. Inilah harus dipahami sehingga jaksa punya waktu 30 hari dibandingkan dengan perkara Agnes. Demikian juga nanti di persidangan. Coba kalau kita lihat Pak, persidangan Agnes anak itu kalau 10 hari, perpanjang 10 hari kalau nggak salah kemarin di Undang-Undang Peradilan Anak. Jadi cukup 20 hari. Pertanyaannya bagaimana dengan Mario? Oh bisa lebih lama karena bukti-buktinya bisa dilihat secara utuh dan memerlukan waktu yang cukup teliti di dalam suatu persidangan. Karena betul-betul bukan masalah Agnes tidak teliti, karena prinsipnya bahwa peradilan anak untuk melindungi anak. Walaupun memang bukti juga harus ada, cukup. Tapi dalam peradilan dewasa, betul-betul objektif dalam suatu persidangan, bukti terbuka, karena dalam suatu persidangan juga memberikan aspek pencegahan, supaya anak ataupun orang yang berpotensi untuk tidak melakukan suatu kejahatan sampai dibawa ke persidangan. Baik, dipastikan memang berbeda gitu ya penanganan dari persidangan dari ketiga tersangka ini. Lalu apakah nanti persidangan anak AG juga dilibatkan sebagai saksi atau dihadirkan dalam persidangan yang akan nanti digelar Kejari untuk tersangka Mario Dandi maupun Shane Lucas? Tergantung pada pembuktian. Ketika nanti penuntut umum memerlukan pembuktian pada si korban, bisa dihadirkan. Nah, oleh karena itu, ini pertanyaan yang bagus sekali. Seandainya nanti AG itu disidangkan, maka dalam kasuistis dilakukan tertutup untuk umum karena pemeriksaan terhadap anak. Jadi pemeriksaan anaknya tertutup untuk umum atau mungkin di BAP. Tapi kalau seandainya di bawah sidang karena kondisi anak dilakukan tertutup untuk umum, khusus di dalam pemeriksaan saksi korban anak jika dihadirkan di dalam suatu persidangan. Baik. Kalau yang ini terbuka, gitu. Baik Prof, sampai saat ini setelah akhirnya si kedua tersangka ini diserahkan ke Kejari, lalu jaksa juga sedang mempertimbangkan dakwaan-dakwaan yang akan diberikan kepada kedua tersangka. Kira-kira apa saja pertimbangan terkait dengan menyusun dakwaan terhadap dua tersangka ini, Prof? Ya, dalam pertimbangan surat dakwaan ini paling tidak jaksa harus betul-betul mempertimbangkan aspek subjektif dan objektif, aspek formil dan material. Formil itu apa? Mengenai para terdakwa. Harus jelas identitasnya, harus jelas namanya, harus jelas pekerjaannya, harus jelas orang tuanya. Aspek objektif formil, itu yang penting. Aspek formil itu adalah terkadang lokus. Lokus itu tempat. Dan tempus delicti. Lokus dan tempus delicti harus bisa menjelaskan secara penuh di dalam suatu persidangan. Jangan sampai secuil pun ceritanya melompat. Karena kalau sampai di dalam pembuatan surat dakwaan itu tidak memenuhi syarat material, itu yang menyebabkan obskur. Inilah yang sekarang di tanda petik penasihat hukum memberikan suatu pemahaman terus bagaimana konstruksi surat dakwaan yang benar. Oleh karena itu penuntut umum harus membuat dakwaan sedemikian rupa tidak ada celah sedikit pun yang dapat menjadikan suatu eksepsi penasihat hukum sehingga persidangan berjalan lancar atau persidangan lanjut. Sebab kalau nanti sampai di dalam menerjemahkan suatu BAP yang kemarin dan dituangkan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum menjadikan absurd, tidak jelas, berpotensi menjadikan
FCC diterima, akhirnya perkara mundur lagi, walaupun bisa diajukan kembali. Kan itu ini yang saya kira sebagai asas peradilan cepat sederhana, masing-masing penuntut umum, penasihat umum harus jeli, cermat dalam menangani suatu perkara. Harus lebih cermat gitu, seperti itu ya. Lalu kasus ini kan dianggap lambat gitu ya oleh sorotan dari netizen atau masyarakat, ini dianggap lambat dan berputar-putar hingga akhirnya Kejaksaan ini menyatakan berkasnya sudah lengkap pada Rabu kemarin. Apa sebenarnya yang menjadi kendala dari penelitian berkas kasus ini sebelumnya, Prof? Ya, kalau kita lihat secara norma tidak, Mbak. Mungkin berputar-putarnya kita bandingkan dengan peradilan Agnes, yaitu enggak apple to apple. Karena memang secara perundang-undangan itu tadi, bahwa negara itu kalau kita lihat dalam undang-undang. Prof. Hipnu? Selamat sore, Prof. Hipnu, masih tersambung dengan kami? Selamat sore, Prof. Hipnu. Baik, sepertinya ada gangguan signal komunikasi kami dengan Profesor Hipnu Nugroho selaku pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Jawa Tengah.